Selamat datang di praktikum irigasi bladder. Nah, di sini kita akan belajar tentang irigasi bladder dan diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan prosedur irigasi training dengan benar dan tepat. Kasusnya adalah seorang pria 70 tahun dirawat di rumah sakit karena prosedur pasca turpe. Pasien ini diagnosis dengan benda prostat hiperplasia. Pasien mengeluh kesakitan dan buang air kecil. Akibatnya pasien dilakukan prosedur turpe. Nah, pada saat ini klien mengejan sakit saat buang air kecil dan terasa tidak tuntas. Urin masih menetes setelah buang air kecil. Pasien masih terpasang selang kateter. Nah, deskripsi di sini, bladder irigasi adalah suatu prosedur yang dirancang untuk mencegah adanya penggumpalan atau formasi retensi clot sehubungan dilakukannya turpe. Nah, ada juga namanya continuous bladder irrigation yang merupakan tindakan untuk membilas atau mengalirkan cairan baik secara sedikit-sedikit atau intermittent ataupun secara kelanjutan pada kandung kemih untuk mencegah pembentukan dan retensi clot. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya tujuannya adalah untuk membilas bekuan darah, cegah formasi, melancarkan aliran urin, dan menurunkan insidensi terjadinya obstruksi kateter. Indikasinya adanya darah atau hematuri, nyeri, atau tanda-tanda infeksi atau inflamasi. Diagnosa yang bisa kita ambil nyeri akut ataupun terjadinya retensi urin. Alat yang digunakan contohnya sarung tangan, duk, kateter tensi 3 jalur, selang, dan kantung drainase, swab anti-steril, wadah penampungan steril, NaCl 0,9%, terus juga aquades, cairan yang diresepkan, selang infus, tiang infus, atau juga kita bisa nampan ginjal. Prosedur tindakannya adalah pertama periksa instruksi dokter. Kemudian juga kita bisa siapkan pasien, contohnya penjelasan prosedur, juga privasi. Kita kosongkan, ukur, dan catat jumlah penampilan urin. Nah, itu karena untuk mengkosongkan kantung urin digunakan untuk pengukuran jumlah urin yang masuk dan jumlah yang keluar. Nah, bantu posisikan pasien pada posisi nyaman. Terus juga siapkan peralatan, cuci tangan, hubungkan selang infus irigasi ke larutan irigasi dan bilas selang dengan alat tersebut. Hubungkan selang irigasi ke pintu saluran masuk kateter 3 jalur. Hubungkan kantung drainase dan selang ke pintu saluran drainase sebelum terpasang. Masukkan cairan irigasi sesuai jumlah yang diinstruksikan. Jika tidak ada instruksi terkait jumlahnya, masukkan 150 cc cairan irigasi. Kandung kemih terasa penuh biasanya jika terpasang setengahnya atau sekitar 300 ml per urin. Klaim serang irigasi jika dokter menginstruksikan cairan irigasi tetap berada di kandung kemih selama waktu tentu. Klaim serang drainase dan tunggu selama waktu ditentukan. Buka selang drainase, klaim untuk dibuka ketika pasien mengeluarkan urin. Ulangi prosedur tersebut hingga didapatkan cairan yang jernih tanpa ada bekuan darah atau benda yang dapat menyebabkan obstruksi pada saluran kencing. Kemudian yaitu adalah pada continuous bladder irrigation. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan kateter 3-way ke dalam uretra hingga ke kandung kemih. Prosedur ini umumnya dilakukan pada 24 jam pertama pada post-turpe dan dilakukan sebagai salah satu prosedur dari bagian perawatan post-operatif turpe. Irigasi bladder tidak boleh dianggap remeh oleh perawat karena risiko komplikasi dapat timbul seperti pendarahan, retensi clot, infeksi, dan juga kegagalan dalam mengosongkan kandung kemih sangat berbahaya.
Atur klem pada selang irigasi untuk mengatur kecepatan aliran cairan irigasi yang mengalir. Nah, kateter tutup dengan aliran berkelanjutan dapat digunakan dengan kecepatan yang direkomendasikan yaitu sekitar 500 cc per jam atau sekitar 7 tetes per menit. Pantau warna kejernihan sedimen volume urin pada saat mengalirkan ke kandungan drainase. Rekatkan kateter dan pada paha dengan plaster. Periksa kondisi pasien pada saat toleransi prosedur, contohnya mengalami kesakitan ataupun yang lain. Bungkus atau bersihkan alat-alat yang sekali dipakai pada ini tempat sampah. Hitung jumlah cairan yang keluar dan keluar yang masuk. Catat dan rekam di catatan medis. Cuci tangan. Oke. Terima kasih atas telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.